Tetapi memang pekerjaan iblis itu adalah menggoda kita untuk mengeluh kepada Tuhan, mengutuki, dan mempertanyakan otoritas Tuhan, mempertanyakan apakah engkau sanggup Tuhan untuk menyembuhkan aku atau tidak. Morning Good Traders, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Dan silakan beraktivitas, tapi sebelum kita beraktivitas, kita akan kembali membaca dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ya, Good Traders, jika di pasal yang pertama kita melihat bagaimana Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya, maka di versi yang kedua ini kita melihat bagaimana Ayub dicoba yang lebih dahsyat lagi begitu ya. Kemarin pasal pertama sangat dahsyat juga ya, kehilangan segala sesuatu, kehilangan harta benda begitu. Biasanya kalau kita kehilangan harta benda itu udah stres yang luar biasa begitu ya, baru kehilangan berapa gitu ya. Tapi kalau sampai dicobai lebih dalam lagi, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengizinkan setan itu mencobai Ayub sangat luar biasa. Kembali lagi bahwa si setan ini adalah fungsinya sebagai si penuduh ya, bahwa Ayub itu bisa saleh karena dia benar-benar hidupnya sehat walafiat dan seterusnya. Coba kalau dia nggak hidupnya sehat, pasti Tuhan, Ayub itu akan mengutuki engkau. Maka Tuhan memberikan kuasa terbatas kepada Ayub untuk menurunkan bara gitu ya, menurunkan semacam penyakit yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan kalau dikatakan rasa sakit yang luar biasa ini sampai dia harus menggaruk dengan beling. Badannya itu membusuk gitu ya, seperti membusuk. Jadi mungkin penyakit yang sudah susah sangat digambarkan, dan biasanya orang timur dekat kuno begitu, mereka selalu menggambarkan hal itu adalah penyakit kutukan, hanya datang dari Tuhan, kalau bukan pada umumnya penyakitnya. Nah, harapannya si iblis itu adalah Ayub itu akan mengutuki Tuhan, mengucapkan kata-kata kesal kepada Tuhan. Karena dia sudah hidup saleh, dia sudah melakukan semua peraturan yang Tuhan tetapkan, tetapi kenapa saya harus masih diberikan kesehatan yang sedemikian jeleknya ini? Nah, Good Traders, kita bisa melihat di sini bagaimana penulis Ayub ini juga memperlihatkan respon daripada istri Ayub. Jadi kalau tadi ini yang kena adalah Ayub, badannya, dia masih bisa bertahan. Maka pekerjaan iblis selanjutnya adalah mempengaruhi orang-orang di sekitarnya Ayub supaya mengutuki Tuhan. Dan yang berhasil dibujuk itu adalah istrinya. Maka istrinya di ayat ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana respon daripada istrinya ini sungguh luar biasa negatifnya begitu ya. Bahwa istrinya ini mengajak kepada Ayub, percuma engkau hidup dalam kesalehan kalau akhirnya engkau mendapatkan kesehatan ataupun akhirnya sakit penyakit yang sangat terkutuk ini. Nah, istrinya Ayub sesuai dengan tradisi pada zaman itu berharap bahwa Ayub mengutuki Tuhan lalu mencari bantuan kepada dewa-dewa yang lain supaya dia sembuh. Kira-kira demikian. Maka kutukilah Allahmu dulu begitu. Engkau mencari bantuan kepada Baal yang lain, dewa-dewa yang lain. Dan matilah, artinya kalau nggak dapat bantuan, kalaupun sudah mencari bantuan nggak ada, ya sudah mati aja. Jadi untuk apa hidup ini, kira-kira demikian. Nah ini bagi saya kalau mendengarkan ketika kita sedang dalam keadaan sakit luar biasa, lalu mendengarkan respon yang sangat negatif seperti ini, itu bisa down juga ya. Bisa langsung berpikir ya sudahlah mati aja lah mendingan gitu ya daripada mempertahankan hidup gitu. Karena memang sudah sakit penyakitnya sangat luar biasa yang dialami oleh Ayub. Dan memang sangat disayangkan bujukan ini munculnya itu dari istrinya, orang yang sangat terdekat dengan Ayub. Nah, ada juga orang yang kedua yang dekat dengan Ayub, yaitu para sahabatnya Ayub. Ini luar biasa juga respon mereka. Mereka terpukul sekali melihat kehidupan Ayub yang tadinya sukses, tadinya mewah dan seterusnya, tiba-tiba langsung sampai terjatuhnya luar biasa begitu ya. Sampai kalau dalam pandangan duniawi ya pasti kan sampai miskin, sampai sakit penyakit demikian parahnya. Mereka hanya duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam
seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi teman-temannya Ayub ini sangat berempatinya luar biasa. Tidak seperti istrinya sendiri. Begitu ya, malah mengajak untuk mengutuki Tuhan. Dan memang itu goalnya daripada iblis, yaitu mengutuki Tuhan. Tetapi berbeda, Tuhan mengirimkan, bagi saya sih kayak seperti Tuhan mengirimkan sahabat-sahabat Ayub datang begitu ya, dan berempati bersama-sama dengan Ayub. Good readers, kita bisa melihat di sini bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita cuma dikasih sakit apa begitu ya, kerjanya tiap hari teriak-teriak. Atau good readers pada hari ini dikasih Tuhan satu penyakit, diizinkan Tuhan satu penyakit yang cukup berat, yang susah sekali untuk disembuhkan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita dalam kesakitan tersebut, apakah kita, tanda petik, mengutuki Tuhan, mengeluh? Padahal kita mungkin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah rajin bekerja, saya mengasihi keluarga saya, tetapi kenapa penyakit ini tetap Engkau izinkan ya Tuhan? Kita tidak tahu, good readers, rancangan Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi memang pekerjaan iblis itu adalah menggoda kita untuk mengeluh kepada Tuhan, mengutuki, dan mempertanyakan otoritas Tuhan, mempertanyakan apakah Engkau sanggup Tuhan untuk menyembuhkan aku atau tidak. Itu adalah pekerjaan iblis yang memang menggoda kita terus-menerus untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau kita adalah orang yang memberikan respon positif kepada saudara-saudara kita ketika sedang dalam keadaan menderita, seperti teman-temannya Ayub. Kita tidak banyak bicara, tetapi kita berempati dengan sangat dalam melalui doa-doa kita kepada mereka supaya mereka mengalami kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa kalau seandainya saat ini kita sedang dalam keadaan sakit, mari kita ingat bahwa ini semua adalah dari Tuhan. Saya katakan bisa betul ini dari Tuhan, supaya kita jauh daripada godaan untuk mengutuki Tuhan. Dan kalau pada saat ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang sakit dan seterusnya, maka mari kita mengingat saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan penderitaan, supaya mereka dikuatkan, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Have a nice day and God bless us.